Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Salawat serta salam tak lupa kita hantarkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Baik, yang saya hormati Bapak dosen pembimbing Dr. Ahmad Rustam MPD. Terima kasih Pak atas kesempatan kedua yang telah diberikan kepada saya. Seperti yang lalu, sebelum saya lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Waode Arifatun dengan NIM 202161056 dari Fakultas FKIP jurusan PGSD, khususnya di kelas A. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah konjungsi. Jadi, konjungsi itu adalah suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q yang disebut konjungsi yang dilambangkan P, F, Q. Jadi di sini saya akan langsung memberikan contoh. Contoh itu Budi sudah makan, belajar dan makan. Misalkan untuk dapat diizinkan bermain oleh ibu, Budi harus memenuhi kondisi di atas. Jika satu saja atau bahkan kedua pernyataan tersebut dilanggar, maka Budi tidak diizinkan untuk bermain. Terima kasih. Itu salah satu contoh konjungsi. Baik, kita melangkah di biimplikasi. Jadi saya akan menjelaskan dulu biimplikasi. Jadi biimplikasi itu suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga membentuk pernyataan majemuk P. Jika dan hanya jika Q yang disebut biimplikasi yang dilambangkan dengan P, Q. Di sini mungkin saya akan langsung memberikan contoh biimplikasi. Jadi contoh biimplikasi itu bunyinya seperti ini. Ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Jadi saya akan menjelaskan dulu contoh itu. Jadi penjelasannya seperti ini. Jika ayah mendapatkan gaji, maka ayah bekerja, dan jika ayah telah bekerja, maka ayah akan mendapatkan gaji. Sebaliknya, jika ayah tidak mendapatkan gaji, maka ayah sedang tidak bekerja. Dan jika ayah tidak bekerja, maka ayah tidak akan mendapatkan gaji. Jadi contoh kecilnya seperti itu. Itu adalah contoh biimplikasi. Baik, kita melangkah dari tadi konjungsi, sekarang yang disjungsi. Jadi disjungsi ini adalah suatu pernyataan P dan Q yang dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau. Jadi kalau tadi konjungsi menggunakan kata hubung dan, di sini kebalikan, di sini dia menggunakan kata hubung atau, sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi yang dilambangkan dengan tadi P, F, Q. Jadi di sini mungkin saya langsung memberikan contoh. Jadi contohnya itu adalah Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Pernyataan Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah benar. Pernyataan Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah salah. Sehingga pernyataan Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa bernilai benar. Jadi salah satu contoh disjungsi itu adalah seperti itu. Baik, kita melangkah ke implikasi. Jadi saya akan menjelaskan dulu implikasi. Jadi implikasi itu bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi ditandai dengan notasi. Misalkan P dan Q adalah pernyataan. Jadi di sini saya akan langsung memberikan contoh. Jadi contohnya itu begini. Jika Budi sembuh,
maka budi akan sekolah. Maksudnya di sini begini, jika betul Budi sembuh lalu Budi masuk sekolah, Budi telah melakukan hal yang benar. Namun jika Budi sembuh namun dia tidak masuk sekolah, Budi telah berbuat salah karena mengingkari janjinya. Lalu bagaimana jika Budi sudah sembuh? Kita perhatikan dari awal tadi ya, awal pernyataan tadi. Perhatikan bahwa atau kita simak bahwa Budi hanya berjanji masuk sekolah jika dia sembuh. Perlu diperhatikan itu akibatnya jika dia masih belum sembuh, tidak masalah bagi Budi untuk masuk sekolah ataupun tidak, karena dia tidak melanggar janjinya. Di salah satu contoh implikasi seperti itu, contoh kecilnya. Baik, yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan dulu negasi. Jadi sebelum saya lanjut ke contoh, saya akan menjelaskan dulu apa itu negasi. Jadi negasi dalam logika matematika adalah disebut juga dengan ingkaran. Jadi pernyataan yang menyangkut apa yang diberikan. Ingkaran pernyataan dapat dibentuk dengan menambah tidak benar, bahwa di depan pernyataan yang diingkar hal ini dilambangkan dengan katakanlah P bernilai benar, maka konvers P bernilai salah. Jadi mungkin di sini saya langsung akan memberikan contoh sederhananya itu seperti ini ya. Jakarta adalah ibu kota Malaysia. Ini juga bisa dikatakan sebagai Jakarta bukan ibu kota Malaysia. Dan contoh keduanya itu misalkan G adalah bilangan ganjil, bisa juga dikatakan sebagai G bukanlah bilangan ganjil. Jadi contoh kecilnya negasi adalah seperti itu. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya, karena saya juga di sini sebagai pelajar. Di lebih dan kurangnya penjelasan saya tadi mohon dimaafkan. Billahi fistabil haq wastabil kul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.